Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Veronica Linda Rosita, NIM 48, dan teman saya, Dharma Dinasti Mahindra Ningrat, NIM 52, Miftahul Rizki Rahmawati, NIM 61. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan anak usia sekolah. Pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama pengertian anak usia sekolah, yang kedua karakteristik anak usia sekolah, yang ketiga perkembangan anak usia sekolah, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Oke, langsung saja. Pengertian anak usia sekolah. Anak usia sekolah berada dalam proses perkembangan kemampuan interaksi sosial. Belajar tentang nilai moral dan budaya dari lingkungan selain keluarga. Anak sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun. Memiliki fisik lebih kuat, mempunyai sifat individual, serta aktif dan tidak bergantung kepada orang tua. Banyak ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa laten, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus-menerus untuk masa-masa berikutnya. Karakteristik anak usia sekolah. Yang pertama, pentingnya teman sebaya. Dalam proses sosialisasi dengan lingkungannya, anak memerlukan teman sebaya. Pada masa ini, anak banyak bergaul dengan teman sebaya, karena teman sebaya memberikan pandangan baru dan kebebasan memberikan pendapat. Selain itu, teman sebaya memberikan motivasi, belajar kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan belajar aturan-aturan yang sudah ada. Anak usia sekolah banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dilalui bersama teman-teman sebayanya. Tak hanya itu, bahkan saat jam istirahat, mereka berkumpul dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang berikutnya adalah anak mulai berpikir logis meskipun masih konkret. Anak sudah mampu membayangkan suatu peristiwa tanpa harus mengalaminya terlebih dahulu. Anak mulai menggunakan proses berpikir logis dengan materi yang konkret seperti objek, manusia, dan peristiwa yang dapat disentuh maupun dilihat. Pada masa ini, anak sudah mulai mampu memilih makanan yang dianggapnya menarik. Yang ketiga, berkurangnya egosentris. Pola pikir anak berubah dari egosentris ke pola pikir logis. Anak juga bergerak untuk tahap perkembangan kesadaran diri dan standar moral. Yang keempat, meningkatnya kemampuan bahasa dan memori. Peningkatan penggunaan bahasa dan perluasan pengetahuan struktural meliputi anak mengerti bahwa bahasa adalah alat penyampaian untuk menggambarkan dunia secara subjektif, dan kata-kata memiliki arti yang relatif bukan absolut. Sehingga anak memahami bahwa satu kata memiliki lebih dari satu arti dan perbedaan kata untuk objek yang sama. 5. Meningkatkan kemampuan kognitif akibat sekolah formal. Anak dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan berpikir melalui suatu tindakan, mengantisipasi akibat dan kemungkinan untuk memikirkan kembali tindakannya. Kaileteri 2014. Yang keenam, tumbuhnya konsep diri yang akan mempengaruhi harga diri. Erikson 1963, Potter Terry mengatakan, anak mulai mencoba mendapatkan kompetensi dan keterampilan untuk mendapatkan respon positif sehingga anak merasakan harga dirinya. Yang ketujuh, lambatnya pertumbuhan fisik. Anak usia sekolah mengalami pertumbuhan fisik yang lambat, namun terjadi peningkatan pada pertumbuhan dan perkembangan sosial. Keila dari 2014. Yang kedelapan yaitu meningkatnya kekuatan dan keterampilan atletik.
Anak usia sekolah memiliki tingkat energi yang tinggi dan eksplorasi yang tinggi pula, sehingga banyak aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak usia sekolah seperti bersepeda dan berenang. Selanjutnya, perkembangan anak usia sekolah. A. Perkembangan psikososial. Anak mengembangkan rasa harga diri anak usia sekolah dengan terlibat dalam berbagai aktivitas di rumah, di sekolah, dan di komunitas yang mengembangkan keterampilan kognitif dan sosialnya. B. Perkembangan kognitif. Anak mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan berpikir melalui suatu tindakan, mengantisipasi akibatnya, dan kemungkinan harus memikirkan kembali tindakannya. C. Perkembangan moral dan spiritual. Menurut Ford 2007 dalam Keil dari 2014, selama usia sekolah, anak mampu mengembangkan keinginan untuk memahami lebih banyak tentang agama mereka. D. Perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik kasar dan harus terus mengalami kematangan akibat sekolah formal. Perkembangan komunikasi dan bahasa keterampilan, bahasa dan begitu juga kosakata selama masa usia ini akan terus meningkat. Anak usia sekolah mulai menggunakan lebih banyak tata bahasa yang kompleks seperti kata jamak dan kata benda. G. Perkembangan emosional dan sosial pola. Sifat temperamental yang identik di masa bayi mampu terus mempengaruhi perilaku anak usia sekolah. Menurut Cahyaningsih tahun 2011 mengatakan salah satu pemeran sosial yang penting dalam kehidupan anak usia sekolah adalah kelompok teman sebaya. Walaupun kelompok teman sebaya berpengaruh dan penting untuk perkembangan anak, orang tua merupakan pengaruh utama dalam membentuk kepribadian anak, membuat standar perilaku, serta menerapkan sistem nilai. H. Perkembangan konsep diri. Perkembangan ini mengenai berbagai konsep diri seperti karakteristik fisik, kemampuan, nilai, ideal diri, dan pengharapan serta ide sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Selain itu, juga mengenai citra tubuh, seksualitas, dan harga diri seseorang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor lingkungan biologis terdiri dari ras atau suku bangsa, jenis kelamin, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Selanjutnya yaitu faktor fisik yang terdiri dari cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan juga radiasi. Selanjutnya yaitu faktor psikososial. Yang pertama yaitu ada stimulus, di mana stimulus yang terarah dan teratur akan mempercepat perkembangan dari anak. Kemudian ada motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar, kelompok teman sebaya, stres, sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Selanjutnya yaitu ada faktor keluarga dan adat istiadat. Faktor yang pertama yaitu pekerjaan atau pendapatan dari keluarga, kemudian juga pendidikan orang tua, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian orang tua, dan juga adat istiadat atau norma atau sesuatu yang tabu, serta agama yang dianut di keluarga tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dapat segera ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.